Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sebangsa dan setanah air, Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewo genap 1 bulan menjadi Menteri Keuangan. Akan tetapi Menteri yang disebut Koboi ini telah melakukan gebrakan demi gebrakan yang menggetarkan tidak hanya dunia ekonomi tapi juga dunia politik. Yang paling terakhir ini dia diseruduk 18 kepala daerah dari berbagai daerah di seluruh Indonesia yang datang mengadu kepada beliau. Mereka meminta supaya diberi kelonggaran tentang dipotongnya dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. Beliau mengatakan dengan sangat baik, dia bisa memahami keluhan dan perasaan serta gugatan yang disampaikan para kepala daerah. Tetapi dia mengatakan akan mempertimbangkan manakala penerimaan uang negara sudah semakin baik, dan dia minta supaya tata kelola penggunaan dana alokasi umum dan alokasi khusus itu betul-betul dilakukan dengan baik, karena fakta menunjukkan bahwa sampai Agustus 2025 ada sebesar 133 triliun dana pemerintah daerah yang mengendap di bank. Menurut dia, sebaiknya tidak ada dana yang mengendap di perbankan. Kalaupun ada, itu jumlahnya sangat terbatas, karena dana yang diperoleh itu harus segera diluncurkan untuk mendorong pemerataan ekonomi serta pertumbuhan ekonomi. Dan itu dia buktikan ketika baru 1 hari dia menjadi Menteri Keuangan. Dana pemerintah yang mengendap di Bank Indonesia sebesar 425 triliun, 200 triliun dia tarik, kemudian dia serahkan ke 5 bank-bank BUMN atau bank himbara. Itu tujuannya sekali lagi untuk menggerakkan ekonomi yang memang melambat akibat pengetatan yang dilakukan di masa dahulu. Nah, itu gebrakan pertama yang dilakukan. Kemudian gebrakan selanjutnya, dia kemudian melakukan sidak ke berbagai tempat, termasuk ke Bank BNI, ke Bank Mandiri gitu ya. Kemudian di Bea Cukai ya, dia melakukan, termasuk dia ke daerah di Semarang, lantas juga di Suta, Bandara Soekarno-Hatta, juga dia melakukan sidak. Singkat kata, tidak ada hari tanpa gebrakan dilakukan oleh Purbaya, termasuk juga pajak rokok yang selama ini terus dinaikkan harganya dengan alasan untuk menyetop atau mengurangi penggunaan atau kebiasaan masyarakat merokok. Tapi justru diisi dengan rokok ilegal yang diimpor dari luar. Nah, Menteri Keuangan mengatakan dia akan juga memerangi hal yang seperti itu. Kemudian, saudara-saudara, satu hal yang menarik yang kita saksikan, gebrakan yang dilakukan Purbaya, Menteri Keuangan kita, tidak hanya sebagai kasir. Kalau selama ini kita tahu Sri Mulyani tahu banyak sebagai kasir, tapi dia juga melakukan supervisi. Dia juga memantau
apakah dana yang diberikan itu dimanfaatkan. Kalau dana 200 triliun itu diserahkan ke bank, juga dimonitor bagaimana penyalurannya ke masyarakat. Begitu juga kementerian-kementerian juga akan disidak, terutama kementerian yang memperoleh dana besar. Dia pernah menyebutkan MBG, makan bergizi gratis, yang ada lembaga lembaga gizi ya, Badan Gizi Nasional ya, Badan Gizi Nasional, juga dana yang sangat besar. Dia tidak mau sekali lagi dana yang dikucurkan ini tidak dimanfaatkan. Termasuk dana pemerintah yang ada di bank, yaitu akan sangat dikurangi. Tidak boleh dia mengendap di situ. Kenapa? Alasannya sangat rasional. Kita itu pinjam uang dengan bunga 6%. Nah, kemudian uang itu kita taruh di Bank Indonesia. Ya, tiap bulan kita harus membayar bunganya yang tidak kecil itu, saudara-saudara. Jadi, menurut dia, dana yang kita peroleh ini, apakah dari hasil pajak yang dihimpun oleh rakyat, oleh pemerintah, ataupun yang dilakukan melalui hutang, itu harus ketika kita menerima dananya harus segera digelontorkan ke masyarakat untuk mendorong dinamika ekonomi, mendorong aktivitas ekonomi. Sekali lagi, tujuannya ini sangat mulia untuk menciptakan pemerataan. Nah, dalam rangka itu, karena kita tahu untuk mendapatkan dana dari bank itu tidak mudah karena ada yang namanya kolateral, syarat kolateral, maka kemudian pemerintah meluncurkan kredit tanpa agunan dari 5 juta sampai 500 juta. Jadi ini juga sekaligus mendorong dinamika ekonomi, terutama tidak hanya mereka yang sudah mempunyai kekuatan ekonomi gitu ya, bisnis mereka sudah jalan, tapi usaha-usaha pemula, kemudian usaha mikro, kecil yang tidak punya agunan, tidak punya jaminan, maka mereka juga diberi peluang untuk mendapatkan kredit. Jadi saudara-saudara, sekali lagi apa yang dilakukan Purbaya ini betul-betul kita manfaatkan untuk memajukan rakyat Indonesia, untuk menciptakan keadilan ekonomi, untuk menciptakan pemerataan ekonomi, untuk mengurangi secara bertahap kesenjangan antara orang-orang yang sangat kaya raya yang menikmati hasil pembangunan selama ini dengan rakyat kebanyakan yang pada umumnya itu banyak yang kurang beruntung di dalam pembangunan setelah kita merdeka 80 tahun lamanya. Jadi saudara-saudara, sekali lagi kita bersyukur apa yang dilakukan Purbaya, tidak hanya gebrakan demi gebrakan yang menghentakkan kita semua, menyadarkan kita semua, tapi juga melakukan supervisi ke berbagai kementerian, ke berbagai badan, termasuk ke daerah. Dana yang dikucurkan ini harus segera dimanfaatkan. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai ada korupsi, karena selama ini yang paling mengerikan kita itu adalah korupsi. Saya teringat yang disampaikan Ubaidillah Badrun beberapa hari yang lalu bahwa ada 900 triliun lebih itu yang diduga dari hasil korupsi. Nah, jadi dan kalau dihitung dari jumlah APBN kita, maka itu sekitar 30% ya dikorupsi. Dan memang selama ini kita yakini, kita pastikan bahwa korupsi itu seperti juga yang disampaikan Presiden Prabowo itu merajalela. Tapi sekali lagi kita harus meyakinkan pada masyarakat kita, menggerakkan seluruh modal sosial yang ada untuk mencegah dan mengakhiri korupsi,
karena korupsi ini tidak akan pernah mampu mensejahterakan rakyat. Justru melalui korupsi akan semakin banyak rakyat kita yang menderita. Terima kasih atas perhatian kita semua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.